Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan untuk mengupload ya image router, salah satu image router yaitu image router Mikrotik ke dalam Pinet Lab. Nah, ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan ya. Jadi bagaimana ketika kita mendownload image atau perangkat network ya seperti router ya, salah satu perangkat network itu adalah router. Jadi bagaimana ketika kita sudah menginstal di video sebelumnya untuk Pinet Lab, di mana Pinet Lab ini berupa emulator yang bisa kita mensimulasikan ya sebuah perangkat jaringan, salah satunya router ataupun switch ya. Jadi di emulator ini beda dengan simulator ya. Kalau emulator ini persis seperti perangkat real devices atau perangkat sebenarnya ya. Ketika kita melakukan konfigurasi ataupun melakukan beberapa teknik yang ada di perangkat tersebut. Nah, pertama untuk Mikrotik, jadi sama halnya dengan perangkat-perangkat router lain seperti Juniper, Cisco, dan lain-lain ya, itu bisa kita upload nantinya ke Pinet Lab ini, bukan hanya Mikrotik. Di video selanjutnya saya akan contohkan bagaimana mengupload misalnya perangkat network lain dan juga perangkat-perangkat untuk security ya. Nah, yang pertama itu kita ke lamannya mikrotik.com. Di situ kita bisa untuk mendownload CHR-nya Mikrotik ya, atau image-nya Mikrotik. Kita masuk ke mikrotik.com ya. Kemudian di bagian software, kita bisa gulir ke bawah. Nah, di bagian cloud host router kita bisa melihat nanti ada beberapa ya untuk image dari Mikrotik ini. Nah, yang kita pilih untuk ke Pinet Lab ini adalah yang raw disk image ya. Nah, kita bisa pilih beberapa di sini, versinya ada 64910, 64910 yang stable, yang long term ya, yang stable, yang masih testing ya. Nah, untuk di video ini saya akan memilih untuk image Mikrotiknya yang 64910 yang stable ya. Di sini kita klik ya. Kemudian kita save. Kita bisa save-nya di drive komputer kita ya. Kemudian kita tunggu proses ini proses downloadnya. Nah, setelah proses download, kita pindahkan ya, kita masukkan image tersebut ke dalam satu folder di drive komputer. Ya, kita bisa buat drive baru nanti. Seperti saya di sini sudah ada membuat untuk drive Mikrotik ya. Di sini ada beberapa yang sudah saya download. Nanti yang saya pakai itu yang saya sudah rubah itu ini ya. Nanti untuk nama dan ekstensi ya dari CHR itu akan kita rubah seperti ini, HDA.Kicau 2 ya. Sambil menunggu ya. Ini sepertinya lama ya. Tergantung ini ya, bandwidth ataupun kapasitas internet yang kita punya untuk proses download ini. Setelah selesai nanti kita download, kita bisa menempatkan di dalam satu folder ya. Kita bisa langsung merubah namanya seperti saya nanti namanya di sini ya. Setelah kita download itu CHR pada kurang 6.49.10.image ya. Nah, itu bisa kita rubah namanya di sini langsung ataupun nanti kita waktu mengupload melalui aplikasi seperti WinSCP itu bisa kita rubah ya. Nah, tahap selanjutnya ya, setelah kita pindahkan atau kita buat folder untuk image tadi ya, kemudian kita import image router itu ke Pinet Lab. Kita menggunakan nanti WinSCP atau FTP atau SCP ataupun menggunakan CLI ya. Di sini saya contohkan kita menggunakan WinSCP ya. Nah, untuk tahapannya selanjutnya ya, itu kita melakukan upload image tersebut melalui WinSCP. Jadi untuk aplikasi WinSCP ini juga kita bisa download terlebih dahulu kalau belum ada ya. WinSCP ini free ya, kita bisa download. Di
Di sini kita bisa download ya, kita sesuaikan nanti dengan prosesor komputer kita. Di sini ada yang sebenarnya kalau tidak salah ini bisa running di 32 ataupun 64 bit ya. Ini kita download, nanti setelah selesai di download, kemudian kita install. Setelah kita install selesai, nanti kita open ya. Seperti di sini saya tadi sudah open sebelumnya ya. Sebentar, kita bisa search ya, WinSCP ya. Seperti ini nanti bentuknya. Nah, di sini kita akan diarahkan ke laman ini ya, ke workspace di WinSCP ini. Kemudian kita bisa klik new set ya. Nah, di sini bisa kita pilih SFTP ya, SFTP ya. Kita bisa pilih FTP atau SFTP ya. Kemudian kita untuk hostname ini kita input atau kita masukkan IP Pinet Lab kita ya. Di sini saya mempunyai IP Pinet Lab itu 10.220.114.189. Untuk port number default 22 ya. Untuk username itu defaultnya root untuk Pinet Lab, kemudian passwordnya itu Pinet ya untuk default Pinet Lab itu. Di sini ketepatan sudah saya ganti. Nah, kemudian kita login ya. Kita login. Nah, kemudian di sini ya kita cari folder penyimpanan ataupun folder yang kita buat tadi. Ya. Sini bisa kita cari saya tadi ada di folder download ya, di C. Download. Oops, ini download. Sebentar ya. Sembari kita tunggu download untuk CHR tadi. User. Nah, di sini ya. Download kita cari ya sesuai penyimpanan atau tempat drive yang kita simpan untuk CHR tadi. Saya di sini tadi save-nya. Nah, ini sudah selesai ya untuk downloadnya. Nah, ini untuk ini ya, CHR ini itu sebelumnya kita ekstrak terlebih dahulu ya. Bisa kita ekstrak terlebih dahulu ya. Kita klik kanan kemudian ekstrak. Nah, defaultnya tuh ketika kita download CHR itu masih mempunyai penamaan ya seperti ini ya, dan ekstensinya itu adalah image ya. Itu bisa kita rubah manual di sini. Penulisannya adalah untuk namanya ADA ISO 2 ya. Seperti ini kita rubah. Nah, nanti ini kita drag melalui ke Pinet Lab melalui WinSCP tadi ya. Nah, di sini tadi saya sudah ini juga sudah saya buat, saya rubah ya untuk penamaannya. Nah, di sini di search ya yang kita rubah tadi. CHR tadi ini kita drag ya. Nah, ini ekstensinya image ya. Nah, ini saya drag. Sorry, sebelumnya untuk posisi tujuannya di Pinet Lab ini kita sudah masuk Pinet Lab ya melalui WinSCP tadi. Jadi WinSCP ini sebuah protokol ya yang berupa apa namanya GUI ya. Jadi kita bisa menggunakannya secara GUI sehingga kita tinggal mengklik-klik saja. Jadi kita bisa lakukan juga misalnya dengan FTP, dengan CLI ya, tapi terlalu mungkin susah ya untuk menghafal komen-komennya. Nah, di sini kita klik tadi ya untuk directory parents-nya, kemudian kita cari OPT ya, OPT, kemudian kita cari unit lab ya, kemudian add-ons. Nah, di sini ada 3 bagian ya, ada Chemo, ada IOL ya, ada Dynamics ya. Nah, ini peruntukannya berbeda-beda. Kalau untuk CHR ini tadi, itu kita tujukan ke Chemo. Nah, ini biasanya untuk
Cisco IOL ini ya, EOS on Linux. Kemudian Dynamics ini juga biasanya untuk device router lain gitu misalnya ya. Contohnya apa ini? Saya lupa untuk Dynamics ini. Tapi kebanyakan memang ini biasanya untuk sistem operasi salah satu. Nah, kebanyakan memang untuk beberapa image router itu kita tujukan ke QEMU ya. Nah, di sini sudah saya buat sebelumnya, ini kita hapus dulu ya. Nah, caranya kita tinggal drag saja ya, drag and drop, atau kita klik kanan kemudian upload ya. Atau kita drag drop di sini ya. Oh, sorry, yang di drag drop itu foldernya ya. Ini pun bisa, tapi kalau sebelum kita drop ke sini, itu kita buat folder dulu ya. Kita buat folder dulu. Misalnya kita buat folder ya, seperti ini ya. Directory kita pilih. Sekarang kita buat mikrotik ya. Kita buat mikrotik misalnya 6.49 tadi untuk namanya. Kita oke ya. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Nah, ini di sini dia sudah ada ya. Ataupun tadi karena sudah saya buat foldernya, jadi tinggal saya drag dari sini ya. Nah, setelah proses ini selesai ya, kita bisa akses nanti untuk pindah tab-nya. Tapi sebelumnya di tahapan selanjutnya ada tahapan berikut yang perlu kita lakukan ya. Jadi setelah kita pindahkan tadi ke folder ini ya, OPT Unit Lab Add-ons QEMU. Jadi setelah selesai importnya selesai ya, untuk image CAR tadi, kemudian pada CLI PNetLab kita mengetikkan perintah ini untuk mereload yang kita sudah import tadi ya. Ini kita ketikkan di CLI-nya PNetLab. PNetLab-nya bisa kita akses ya melalui putih misalnya. Di sini IP untuk PNetLab saya tadi 114.189 untuk portnya 22 ya, default ya. Nah, di sini bisa kita sebentar ya, setting. Di sini untuk default login itu root ya. Kemudian untuk passwordnya itu pinet secara default ya, untuk pinet ini ya. Ini sudah selesai, sudah bisa diakses ya, sudah masuk ke CLI-nya PNetLab. Kemudian perintah tadi kita ketik opt tadi unit lab wrappers ya, kemudian unl wrappers, kemudian min e atau min a, kita ketikkan selanjutnya fix permission ya, fix permission, kemudian kita enter ya. Setelah selesai kita akses melalui browser ya untuk PNetLab-nya. Sini kita akses PNetLab-nya untuk IP PNetLab di saya 114.189 ya. Ini tadi sudah ada ya, saya tes ini, kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita buat dari awal ya untuk pembuatannya. Nah, di sini kita bisa buat untuk foldernya ya. Misalnya kita mau buat folder, saya buat study PNetLab ya. Di sini kita tinggal klik ya. Misalnya kita buat penamaannya mikrotik ya. Kemudian kita klik mikrotiknya. Nah, di add new lab ini kita klik. Kemudian di sini kita buat misalnya first lab mikrotik ya. Nah, versionnya kita bisa pilih satu ya, untuk pertama kali kita membuatnya. Kemudian autornya ya, berapa orang, ini opsional ya. Nah, di sini kita bisa pilih
who can open this lab ya, who can join this lab, who can edit this lab. Nah, ini peruntukannya biasanya digunakan ketika kita meng-online kan untuk Pinet Lab kita, begitu juga untuk offline ya. Jadi ketika kita online kan, karena di Pinet Lab ini ada dua versinya, kita bisa online kan, jadi terhubung ke internet dan offline ya. Kita pilih defaultnya ya, admin and special user ya. Jadi nanti kalau kita online kan, mungkin kita pilih misalnya everyone ya. Jadi ketika everyone, Pinet Lab kita ini dari manapun bisa diakses gitu ya. Kalau sudah kita masukkan ke store-nya Pinet Lab ya. Kemudian kita add ya. Nah, di sini workspace-nya untuk Pinet Lab yang sudah kita buat. Nah, di sini di workspace ini kita klik kanan ya. Kemudian kita pilih Node ya. Nah, di sini sudah ada penambahan untuk MikroTik Router OS tadi. Kemudian kita klik ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, seperti number of nodes to add ya. Misalnya kita pilih 2. Kemudian ini image dari MikroTik tadi ya, yang kita upload tadi ke folder Kemo ya, MikroTik 6.49. Ini namanya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk description-nya juga sesuai kebutuhan kita ya. CPU-nya default-nya 1, RAM-nya 256. Nah, untuk primary console ini kita bisa pilih telnet ya, pilih Winbox, SSH, HTTP, HTTPS ya, atau melalui remote desktop ya, RDP ini ya. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kalau sudah kita pilih, kalau saya defaultnya saja, di sini saya tambahkan 2 MikroTik. Kemudian untuk konsolnya saya menggunakan telnet ya. Nah, untuk Ethernet ini bisa kita tambah ya. Misalnya 5 kita tambah, ataupun lebih dari 5 ya. Nah, yang lainnya kita biarkan default, kemudian kita save ya. Nah, ini sudah ada untuk MikroTik-nya, MikroTik 1 dan 2. Nah, sebelum kita aktifkan, kita on-kan ya, kita nyalakan, baiknya kita sambungkan terlebih dahulu untuk konektivitasnya ya, menggunakan kabel ini. Kita bisa tinggal tarik ya, ini. Kita tinggal tarik, kemudian untuk interface-nya itu Ether 1, Ether 1 kita bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan. Kemudian save ya. Setelah itu baru kita nyalakan atau kita on-kan. Ya, ini proses. Kemudian juga ini proses ya. Nah, sudah ada ya untuk ininya, apa namanya, notification-nya. Nah, selanjutnya kita akses ya. Untuk mengaksesnya tadi karena default untuk telnet saya pilih, kita bisa klik kanan, klik 2 kali ya. Double klik. Nah, di sini sudah aktif. Kemudian untuk MikroTik 2 juga kita tunggu ya sebentar. Nah, ini sudah untuk MikroTik 1. Ini untuk default login-nya, untuk MikroTik itu admin, password-nya kosong, jadi tinggal di enter ya. Kemudian di sini no saja ya, atau mau dibaca juga boleh. Ini satu-satu kita. Ini sebentar ya, tulisannya memanjang begitu. Kita bisa akses lagi ya. Admin, untuk default-nya ya, username-nya. Kemudian enter, password-nya kosong. Ini yes bisa ya kalau kita mau baca. Untuk beberapa keterangan ataupun user guide ketika kita menggunakan MikroTik ini. Kemudian tekan Q ya. Dia sebenarnya minta user password baru ya. Ini bisa kita ketikkan misalnya. Ini kendala dia. Ini kita coba. Coba kita restart ya. Ini kita stop.
Kemudian kita on-kan lagi ya. Sebentar kita tunggu. Admin. Nah, new password ya. Jadi ketika kita pertama kali mengakses MikroTik CHR ini di Pinetrap, kita harus merubah untuk passwordnya ya. New password kita ketikkan sesuai kebutuhan kita ya. Di sini sudah password change ya. Kemudian di MikroTik 2 juga kita aktifkan. Kita klik ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah bisa kita untuk set ya. Kita bisa lihat IP address print ya. Belum ada IP-nya interface print ya. Ada enter 1 2 3 4 5 ya. Kita bisa set misalnya IP address 10 220 114 titik 197 misalnya saya buat ya. Kemudian /24 untuk prefixnya saya arahkan ke interface header 1 ya. Kita bisa lihat IP address print ya. Kita bisa verif untuk IP-nya 220.114.197 ya. Di MikroTik 2 kita buat juga IP-nya ya. New password admin 1234 saya buat untuk passwordnya. Kemudian IP address print ya. Ini bisa kita add IP-nya, address 10.220.114.217 misalnya saya buat ya, /24 interface enter 1 karena tadi koneksi dari sini ke sini itu enter 1 ya supaya bisa berhubungan. Kita address print kemudian kita verif ya. Ini dari router 2 atau MikroTik 2 ke MikroTik 1 ya saya ping. Tadi di MikroTik 1 itu IP address-nya 10.220.114.197 ya. 197 ya, sudah bisa kita ping. Jadi ini ya untuk basic atau dasar bagaimana kita menambahkan image router yaitu CHR MikroTik ini ke dalam Pinetrap. Nanti untuk lab selanjutnya akan kita improve ya dan explore untuk teknik-teknik yang ada di dalam infrastruktur jaringan itu, baik misalnya routing protokolnya, kemudian untuk dari layer 2, layer 3, dan seterusnya ya, untuk teknik yang ada. Ya, seperti itu ya, silakan ditanyakan nanti kalau ada kendala untuk penambahan dan konfigurasi dasar dari ini. Di sini juga kita bisa tambahkan misalnya ini ya, untuk end devices-nya ya. Ini bisa kita tambahkan ya, seperti itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.